Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Silsilah Nahwu ketiga, Mutammimah Al-Ajurumiyah. Hari ini kita masuk di pembahasan alamat fi'il dan jenis-jenisnya. Setelah kemarin selesai tentang isim, maka sekarang masuk di fi'il. Qala al-Hattab rahimahullah wal fi'lu yu'rafu biqada wasin wasaufa wa ta'it ta'nitis sakinah. Dan fi'il dikenal, yaitu yang membedakan fi'il dari isim dan huruf. Ya kan? Dia dikenal, lihat catatan di bawah, catatan 25. Sesuatu yang membedakannya dengan isim dan huruf. Bikode dengan kode, wasin dan sin, wasaufa serta saufa, wa ta'it ta'nitis sakinah dan ta' ta'nis yang disukun. Tidak ada perubahan. Alamat fi'il tidak ada perubahan. Dari Miftah, Matan Jurumiyah, Mutammimah masih istiqomah seperti itu alamatnya. Yaitu adanya kode, adanya sin, adanya apa? Saufa, adanya ta'tanis as-sakinah. Paham kan? Tidak ada perubahan. Jadi dia ini akan ada pengembangannya sedikit kalau sudah naik di buku lanjutan. Iya, nanti di kotur nada akan ditambah rincian. Tetap itu, tapi dirinci. Iya, alamat bagi madi apa, mudhari apa, amr. Paham kan? Dirinci sedikit saja. Adapun alamat umumnya 4 ini selalu disebut. Fi'il dikenal kalau ada kode. Fi'il dikenal kalau ada sin. Fi'il dikenal kalau ada saufa. Fi'il dikenal kalau ada ta'tanis sakinah. Ini dari buku dasar ini alhamdulillah. Wa huwa thalathatu anwa'in. Dan dia ada 3 jenis. Ini sudah kita maklumi alhamdulillah. Fi'il itu ada 3 jenis. Pertama madin, ada fi'il madi, catatan 26. Fi'il madi adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang telah terjadi sebelum waktu berbicara. Yaitu kata kerja lampau. Wa yu'rafu dan dikenal itu fi'il madi. Yaitu alamat khusus untuk setiap fi'il sekarang. Alamat untuk fi'il madi dikenal dengan ta'it ta'nitis sakinah. Adanya ta'tanis yang disukun. Ternyata dari alamat fi'il tadi, ta'tanis sakinah itu adalah menjadi tanda khusus untuk fi'il madi. Adalah menjadi tanda khusus untuk fi'il madi. Iya, makanya di catatan 27, sesuatu yang membedakannya dengan fi'il mudhari dan fi'il amr adalah adanya ta' yang disukun itu. Adanya ta' yang disukun. Karena tidak pernah fi'il mudhari kemasukan ta' sukun. Fi'il amr apalagi tidak akan mungkin ada ta' yang disukun. Kalau ada ta' sukun, pastikan madi. Pastikan madi. Nah contoh qomat wa qa'adat. Itu contoh nyatanya. Jadi koma fi'il madi kan ada ta' sukun. Qa'adat fi'il madi kan ada ta' sukun. Wa minhu dan diantara fi'il madi, iya, yaitu catatan wa minhu 28, diantara kata yang termasuk fi'il madi adalah ni'ma, bi'sa, laisa, asa. Alal asoh, di atas pendapat yang paling sahih. Artinya apa? Belum mengisyaratkan ada apa? Ada khilaf. Ada perselisihan tentang 4 kata ini. Ni'ma, bi'sa, laisa, asa. 4 kata ini diperselisihkan. Ya, catatan 29. Maksudnya adalah 4 kata ini yang disebutkan terdapat padanya perselisihan di kalangan ulama. Apakah keempat kata tersebut adalah fi'il atau tidak? Namun yang benarnya bahwa keempat kata tersebut termasuk sebagai fi'il. Paham kan? Maka boleh bilang alal asah.
Di atas pendapat yang kuat. Karena apa dalilnya? Karena dapat bersambung dengan tak tanis sakinah. Ya kan? Misalnya nikmat. Bersambung dengan tak tanis sakinah. Nikmat. Bisa, bi'sat, laisat, asat. Ya kan? Kan tanda fi'il madhi adalah apa? Kemasukan tak tanis sakinah. Kalau ada kata kemasukan tak tanis sakinah, maka dia fi'il madhi. Nah ini 4 kata ini bisa kemasukan fi tak tanis sakinah. Iya, makanya beliau tegaskan alal asoh. Di atas pendapat yang paling kuat. Bahwa ni'ma bi'sa laisa asa fi'il madhi. Adapun khilafnya, siapa yang punya pendapat lain, apa dalilnya, itu nanti di kotur nada. Di nahwu kelima. Ya sabar di sana baru karena ini belum meluas. Di sini hanya dipilihkan pendapat yang kuat. Jelas kan? Jelas ini? Ini jenis fi'il pertama. Kalau antum melihat ini sudah meluas kalau dibandingkan dengan matan jurumiyah sama miftah. Iya kan? Di sana hanya disebutkan alamat fi'il. Belum disebutkan fi'il yang diperselisihkan. Nah di sini sudah naik sedikit. Ada fi'il yang diperselisihkan, tapi hanya disebutkan yang sahih. Yang kuatnya saja. Ini namanya tadarruj, bertahap. Ya, yang penting untuk tahap ini, oh ternyata ada fi'il yang diperselisihkan akan kefi'iliannya. Walaupun yang sahihnya adalah apa? Fi'il. Jelas? Jelas ini untuk tahap ini? Nah, itu dia. Selesai, lanjut. Wa mudhari'un, fi'il jenis berikutnya ada namanya fi'il mudhari'. Jenis berikutnya, jenis kedua, mudhari'un, ada catatan di bawah, catatan 30. Fi'il mudhari' adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi saat waktu berbicara atau setelahnya. Atau setelah berbicara, itu fi'il mudhari' itu. Fi'il mudhari' itu menunjukkan waktu yang terjadi saat orang itu berbicara atau setelah dia berbicara. Makanya diterjemahkan fi'il mudhari selalu kita ingatkan sedang atau apa? Akan. Bisa diartikan sedang, bisa diartikan akan. Yu'rafu dikenal, yaitu yang membedakannya dengan fi'il madhi dan amar, bidukuli lam alai, dengan masuknya lam padanya. Ini alamat khusus fi'il mudhari. Karena kata kalau kemasukan lam ala penjazm, pasti fi'il mudhari. Karena lam tidak pernah masuk pada madhi, tidak pernah masuk pada amar. Hanya masuk pada fi'il mudhari. Makanya dia menjadi alamat. Fi'il mudhari. Nah contoh lam yakum. Contohnya adalah lam yakum. Maka yakum adalah apa? Fi'il mudhari. Apa dalilnya? Kemasukan lam. Kemasukan lam. Kemudian lebih jauh beliau berkata, wala budda fi awwalihi, dan tidak boleh tidak, itulah budda harus. Ya, fi awwalihi, pada awalnya, itu huruf pertamanya, di catatan 32, pada awal kata fi'il mudhari maksudnya, min ihdaz zawaidil arba'i, dari salah satu tambahan yang 4. Kalau itu adalah fi'il mudhari, maka tidak boleh tidak, harus ada pada awalnya salah satu dari tambahan yang 4. Harus. Wahya, dan dia adalah al-hamzatu, hamzah, wan nunu, nun, wal ya'u, ya, wat ta'u, ta. Yajma'uha qauluka, yang terkumpul dalam ucapan kamu, na'aitu. Paham gak? Sekarang na'aitu lagi. Sebelumnya, ana itu, ini menunjukkan terserah antum mau ngomong apa. Yang penting itu ada 4 huruf. Fi'il mudhari harus ada di awalnya ana itu, atau na'aitu, atau ta'aitu, atau apa lagi? Sembarang, terserah antum. Iya, yang penting ada 4 huruf itu. Di awal. Di awal. Itulah ciri fi'il mudhari.
Setelah itu belum kasih kita faedah sorof. Sebenarnya ini faedah sorof ini. Bukan faedahnya nahwu. Ya. Harokat itu huruf. Harokatnya itu huruf ana itu. Antum kan sudah dikasih tahu di sorof kan. Huruf ana itu harokatnya tentunya selamanya fathah. Kecuali fi'il madinya 4 huruf. Maka nanti baru dia didom. Makan itu di nahwu. Harokat huruf ana itu pasti begitu, fathah. Kecuali 4 huruf madinya baru didoma. Lihat kata penulis. Wa yudhammu awaluhu. Didoma awalnya. Didoma awalnya yaitu huruf ana itu tadi. Atau huruf na'a itu tadi. In kana madihi ala arba'ati ahruf. Jika madinya di atas 4 huruf. Kaidah sorfiyah saudara, kaidah sorof. Jika madinya di atas 4 huruf, ada catatan 3, 4. Maka huruf mudhoro'anya diharokati dhammah jika diubah dari fi'il madhi 4 huruf. Apakah 4 huruf asli atau 3 huruf asli yang dengan tambah 1 huruf? Iya, kan 4 itu bisa mencakup 4 asli atau 3 huruf yang ditambahkan 1 huruf. Kan 4 juga jadinya. Maka pasti dia di dhammah. Dan ini adalah kaidah sorfiyah. Kaidah dalam ilmu sorof. Diselipkan dalam ilmu nahwu. Iya. Karena ada pembahasan huruf ana itu. Jadi untuk menyempurnakan faedahnya. Oh huruf ana itu di dhammah. Paham kan? Jika dari fi'il madhi 4 huruf. Seperti ka, seperti dah, roja. Lihat fi'il mudhari'nya. Yudah, riju, yu. Akroma, yukrimu. Farroha, yufarrihu. Qotala, yuqotilu. Beliau contohkan 4. Karena hanya ada 4 wazan di sorof yang 4 huruf. 4 huruf asli 1 wazan. Fa'lala contohnya dahroja. 3 yang ditambah 1 ada berapa? 3. Wazannya apa? Af'ala contohnya akroma. Kedua fa'ala contohnya farroha. Fa'ala contohnya qotala. Paham kan contohnya itu? Itu dilihat dari wazan sorof yang katanya 4 huruf. Wa yuftahu fima siwa dalik. Dan di fathah pada selain itu selain 4 huruf madinya, itu di fathah. Huruf mudhoro'anya, huruf ana itunya, berarti mencakup 3, 5, 6, kan begitu. Kan ada fi'il berdasarkan sorof, itu kan ada 3, 4, 5, dan 6. 4 sudah. Berarti sisa berapa? 3, berapa lagi? 5 sama 6. Huruf ana itunya fathah. Huruf ana itunya fathah. Jelas ini pembahasan? Ini sudah kaidah mati begitu. Tidak akan pernah berubah. Nah contoh nasoro yang suruh. Contoh untuk 3 huruf. Intolako yang toliku. Contoh untuk 5 huruf. Istakroja yastakriju. Contoh untuk 6 huruf. Belum tak sebutkan semua wazannya. Bahwa jadi sorof nanti. Jadi kitab sorof nanti. Ya kan? Yang penting wakil saja. Beda kalau 4 huruf. Kenapa belum contohkan semua? Wazannya sedikit. Cuma 4. Paham kan? Cuma 4. Sementara 3, 5, 6. Wazannya banyak. Ya 22 kurang 4. Berapa sisanya? 22 kurang 4. 18. Kalau disebutkan semua itu 18 ini. Jadi buku sorof. Dipahamkan? Yang penting selain 4. Huruf ana itunya fathah. Berarti 3 huruf, huruf ana itunya fathah. Yang suruh. 5 huruf. Yajtami'u, yantoliku, fathah. 6 huruf. Yastagfiru, yastakhriju, fathah. Jelas ini pembahasan? Masya Allah. Kaidah sudah paten begitu ini. Selesai untuk fi'il mudhari.
Fiil jenis ketiga wa amrun. Ada namanya fiil amr. Ada catatan 41. Untuk amrun. Fiil amr adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang akan datang, yang diminta tercapainya atau diminta terus tercapainya. Itulah amr. Amr itu kata kerja perintah. Cuman perintahnya ini perintah untuk lakukan atau perintah untuk terus lakukan. Dua. Kalau dia belum lakukan berarti perintah untuk melakukannya. Kalau dia sedang lakukan berarti perintah untuk terus melakukannya. Paham ini fi'il amr? Ada orang belum berdiri disuruh berdirilah. Berarti perintah untuk berdiri. Ada orang sudah berdiri tapi dia katakan berdiri. Berarti perintah untuk apa? Terus berdiri. Itulah fi'il amr. Perhatikan tandanya. Ini alamat fi'il amr. Tambahan di buku ini belum ada di sebelumnya. Yang dirinci seperti ini. Yu'rafu dikenal. Yaitu yang membedakan fi'il amr dengan fi'il mudhari dan madi. Bidalalatihi ala tolabi. Dengan penunjukannya atas tolab. Permintaan. Jadi namanya amr itu menunjukkan atas tolab. Permintaan. Wa qabulihi ya al-mukhatabati. Dan penerimaannya terhadap ya mukhatabah. Jika sebuah kata menunjukkan atas tolab dan menerima ya, bisa menerima ya mukhatabah, maka dia adalah fi'il amr. Misalnya gini, uktub. Apa penunjukannya? Hah? Apa penunjukan uktub? Tolab kan? Meminta untuk menulis. Terus dia bisa bersambung dengan ya. Uktubi. Berarti dia siapa ini? Dia siapa ini? Fi'il amr. Itu cirinya. Kalau ada kata menunjukkan atas perintah. Tapi tidak bisa menerima ya. Bukan fi'il amr. Misalnya. Stoh. Orang bilang. Stoh. Iya. Apa artinya itu? Diamlah. Kan begitu. Orang Arab bilang soh. Soh. Minta untuk diam. Paham kan? Apakah ini fi'il amr? Kita lihat dulu. Karena fi'il amr punya dua cara ciri. Menunjukkan atas tolak permintaan. Kedua bisa bersambung dengan siapa? Iya. Apakah bisa soh bersambung dengan ya? Tidak bisa. Berarti soh apa? Fi'il amr atau bukan? Bukan fi'il amr. Karena ciri fi'il amr dua itu. Ini namanya sudah rinci sedikit ini. Baru sedikit. Iya. Fi'il amr menunjukkan atas tolak permintaan. Dan harus berpasangan. Menerima ya mukhatabah. Kalau ada kata menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan atas tolak. Bukan fi'il amr. Atau ada kata menunjukkan atas tolak tapi tidak menerima ya mukhatabah. Bukan fi'il amr. Fi'il amr harus dua tandanya. Nah contoh kumi. Fi'il amr ini pasti. Karena pertama apa ini? Berdirilah. Menunjukkan atas apa? Tolak. Ada ya-nya. Berarti fi'il amr. Wadribi. Fi'il amr. Ada ya-nya. Dan ada menunjukkan atas tolak. Wa minhu diantara fi'il amr. Ini kata juga yang diperselisihkan ini. Wa minhu diantara fi'il amr. Hati wa ta'ala alal asah. Hati dan ta'ala di atas pendapat yang sahih. Berarti sama seperti tadi. Lihat catatan 45. Maksudnya adalah dua kata yang disebutkan terdapat padanya perselisihan di kalangan ulama. Apakah kedua kata tersebut adalah fi'il amr atau bukan? Namun yang benarnya adalah bahwa kedua kata tersebut termasuk sebagai fi'il amr karena menunjukkan atas tolab dan menerima ya muannatsatil mukhatabah yang merupakan tanda dari fi'il amr, ya kan? Kan hati bisa dikatakan hati, ta'ala bisa dikatakan ta'alai. Bisa menerima apa? Iya.
Makanya pendapat yang sahihnya hati dan ta'al adalah apa? Fi'il amar. Adapun perselisihannya, siapa yang berselisih nanti di Qatrun Nada insya Allah. Di silsilah nahwu yang kelima tahun depan insya Allah. Jelas kan? Jelas ini pembahasan? Iya. Belum saatnya kita mengenal siapa yang berselisih. Yang penting ternyata hati dan ta'al fi'il amar. Hati dan ta'al adalah apa? Fi'il amar. Jelas ini? Ini 3 jenis fi'il. Selesai untuk fi'il. Jenis kelima yang terakhir. Alamat huruf. Kan 3. Ada isim, ada fi'il, ada apa? Huruf. Iya, huruf apa? Wal harfu dan huruf. Dan huruf. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi. Wala dalilul fi'li. Persis di Miftah, Matan Jurumiyah. Belum ada perubahan tentang huruf. Dipahamkan? Nanti diperluas di silsilah nahwu ketiga, kelima. Jadi antum harus sabar, di sana baru diperluas. Sampai mutamimah ini masih seperti di buku-buku sebelumnya. Huruf itu adalah ma la yasluhu, apa yang tidak cocok. Ma'ahu bersamanya, dalilul ismi, tanda isim. Wala dalilul fi'li, tidak pula cocok bersamanya tanda fi'il. Jadi kalau tidak bisa kemasukan tanda isim, tidak bisa kemasukan tanda fi'il, maka langsung bilang apa dia? Huruf. Contohnya ka seperti hal, huruf. Karena tidak bisa kemasukan tanda isim. Tidak bisa kemasukan al-hal, tidak bisa kemasukan tanwin, halun. Tidak bisa ke kasro, hali. Ya, tidak bisa diisnad. Tidak bisa penyandaran. Tidak bisa kemasukan tanda fi'il juga. Kodesin saufa tak sakina. Tidak bisa kemasukan ya, semua dari tanda fi'il dan tanda isim. Itu tanda kalau kata itu adalah sebab huruf. Demikian pula fi, demikian pula lam. Lihat catatan di bawah. Ada catatan 47. 46 dulu baru 47. Tanda huruf adalah tidak dapat menerima tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il yang telah berlalu penyebutannya. Belum mencontohkan dengan 3 kata ini sebagai wakil dari 3 jenis huruf. Jadi ada faedahnya itu, hal, fi, lam. Tidak sembarang contoh itu. Kenapa padahal banyaknya itu huruf? Kenapa dipilih hal, fi, dan lam? Ada faedahnya itu. Nah, ini dicatatkan. Beliau yaitu Al-Imam Al-Hattab rahimahullah mencontohkan dengan 3 kata ini sebagai wakil dari 3 jenis huruf. Pertama, huruf yang bisa masuk pada isim dan fi'il. Jadi ada itu, huruf itu kan kata yang memiliki makna pada selainnya. Yaitu bersambung dengan kata lain. Yang bersambung dengan itu bisa saja isim, bisa saja fi'il. Kan begitu? Ada huruf bisa bersambung dengan isim, bisa juga dengan fi'il. Ini jenis pertama Hanafi. Contohnya seperti hal. Seperti hal. Ini hal bisa masuk pada isim. Hal koma, itu fi'il. Hal zaidun qaimun. Bisa. Masuk pada siapa sekarang? Isim. Bisa masuk pada fi'il. Hal koma zaidun. Paham kan? Ini contohnya. Huruf bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Contohnya hal. Yang kedua, huruf hanya masuk pada isim. Contohnya fi. Huruf jar. Tidak bisa masuk pada fi'il. Ini fi hanya bisa masuk pada isim. Fil baiti, fil masjidi, fil madrasati. Tidak pernah bilang fi doroba. Tidak ada itu. Iya, ini wakil huruf kedua. Ketiga, huruf yang hanya masuk pada fi'il. Jadi ada di sana huruf hanya masuk pada fi'il saja. Tidak masuk pada isim. Contohnya seperti lam. Ini lam hanya masuk pada fi'il. Tidak pernah masuk pada isim dalam bahasa Arab sedikit pun.
Dipahamkan? Inilah wakil contoh tadi itu. Jadi huruf itu sebenarnya ketentuan umumnya tidak menerima alamat isim, tidak menerima alamat apa? Fi'il. Tapi karena penulis contohkan 3 ini, pilihan contohnya hal, fi'il, lam, berarti ada yang belum maksudkan di situ. Ada huruf bisa masuk pada isim dan fi'il, ada huruf hanya bisa masuk pada isim, ada huruf hanya bisa masuk pada fi'il. Jelas ini? Jelas ini? Selesai tahap pertama mengenal kata. Setelah itu kita akan masuk di bab i'rab dan bina. Ya, masuk lagi tabel. Paham kan? Masuk lagi pembahasan tabel i'rab dan mabni. I'rab dan mabni. Ini agak panjang kita bahas ini, alhamdulillah. Cuman karena sudah 2 kali kita mengambilnya, nanti ini ketiga kalinya, tentunya akan lebih mudah. Tinggal memahami apa yang belum tambahkan. Tinggal memahami apa yang belum tambahkan. Ini kita ambil besok insya Allah. Kita sudah mulai masuk di bab i'rab di pertemuan kita besok. Ada pertanyaan? Betul. Bismillah. Yang kemarin Ustaz, lafaz. Kan kemarin itu lafaz yang ada suaranya keluar Ustaz. Bagaimana kalau dengan tulisan? Apakah dia termasuk kalam atau tidak? Tidak. Meskipun orang Arab yang menulisnya. Meskipun. Kalau dia hanya tulis, dia tidak ngomong. Bukan. Lafaz itu, kalam itu harus terlafazkan. Walaupun bahasa Arab, kalau dia tidak ucapkan, bukan kalam. Pendapatnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau antum katakan lafaz, kalam itu tidak apa-apa, bukan lafaz, paham kan? Lafaz itu hanya tanda dari kalam, kita akan masuk di Asy'ariyah. Dan orang Asy'ariyah, Al-Quran, iya, kalam, dia bilang kalam, tapi Allah tidak berbicara dengan. Itu lafaz yang diucapkan oleh Jibril kepada Muhammad, atau lafaznya Muhammad. Enggak, kita katakan Quran kalamullah, lafaznya Allah. Paham kan? Bukan lafaznya Nabi Muhammad. Terkait dengan yang kemarin Ustaz, al-kalimah. Didefinisikan secara bahasa itu kalimat sempurna yang dapat dipahami. Apakah bisa dikatakan definisi secara bahasa ini adalah kalam secara istilah atau tidak bisa? Betul. Jadi kalimat dan kalam itu ada umum dan khususnya. Iya, jadi kalau kita bilang kalimat ini, padahal antum bilang kalimat, ternyata itu kalam. Misalnya, Zaidun qaimun, saya bilang kalimat ini, itu kan saya pakai kata apa kalimat. Jadi al-kalimah digunakan secara bahasa adalah al-kalam. Walaupun al-kalam secara istilah, qaulun mufradun, qaulun murakkabun, lafdun murakkabun mufidun, bilwad'i. Secara istilah kalimah adalah qaulun mufradun. Paham kan? Ada kesamaan secara bahasa dan istilah, dan ada perbedaan secara istilah dan bahasa. Jadi ada kesamaan secara bahasa antara kalam dan kalimah, dan ada perbedaan antara kalam dan kalimah secara istilah. Ada lagi? Silakan, Mbak. Kasih dulu, Mbak. Iya, ini Ustaz, masih kurang jelas rasanya Ustaz tentang kalam yang lafzun. Bagaimana dengan mushaf Al-Quran Ustaz? Mushafnya Ustaz. Mushafnya? Yes. Yang tertulis di dalam itu kalamullah, Pak. Lafadznya Allah.
Allah berbicara dengannya. Tapi mushafnya sendiri bukan kalam, Ustaz. Bukan Pak, itu makhluk, orang buat. Orang buat. Iya. Sama dengan ucapannya pembaca Pak. Ketika kita ngomong, baca alif, lam, mim, ini sautul qari. Ini ucapannya si pembaca. Tapi al-makruh yang dia ucapkan adalah kalamullah. Gitu Pak. Kertas itu makhluk. Tinta itu makhluk. Tapi yang ditulis dalam kertas itu, yang ditulis dengan tinta itu adalah kalamullah. Allah yang berbicara dengan. Begitu Pak. Mungkin dipahami itu Pak. Ada lagi? Kasih ke depan mic-nya. Bismillah. Itu Ustadz, kalau filamar kayak mana Ustadz? Hmm? Filamar. Itu kan jenisnya itu ada tolab sama bersambung dengan ya mukhotabah. Contohnya uktub. Itu kalau dia itu filamar Ustadz. Filamar. Dia bisa bersama dengan ya. Iya. Uktubi. Tapi kalau dia kul Kuli. Semua yang menunjukkan atas tolab dan bisa bersambung dengan ya, filamar. jazakallah khair Ustadz. Masih ada masalah? Misalnya Zaid. Apakah dia filamar? Filamar. Filamar. Menunjukkan atas tolab? Apakah Zaid menunjukkan perintah? Iya. Hah? Iya Ustadz. Hah? Zaid. Apakah filamar? Filamar. Filamar. Pertanyaannya. Untuk menunjukkan dia filamar harus dua tandanya. Apakah dia menunjukkan atas tolak permintaan? Tidak. Tidak Ustadz. Tidak. 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 Berarti apakah dia filamar? Tidak. Kan begitu. Iya kan? Betul nggak? Doroba, filamar? Tidak. Tidak. Kenapa? Kan di film Adi. Kan dia filmati, karena Bapak sudah kenal. Tapi definisi filamar, alamatnya. Apakah dia menunjukkan atas tolak? Tolab. Doroba. Telah memukul. Apakah tolak? Apakah dia minta untuk pukul? Tidak. Jadi antum bilang, doroba, pukul kah? Tapi antum bilang doroba. Tolak? Tidak. Berarti filamar atau tidak? Tidak. Kan begitu. Dah? Taktubina. Ada ya mukhotobanya itu. Ya ini dia. Taktubina. Ini namanya ya mukhotobah. Ya menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Apakah di filamar? Tidak Ustaz. Tidak. Tidak. Ada ya-nya. Jangan kau sembarang. Tidak ada tolab. Tidak ada tolab. Itu dia. Tidak ada tolak. Taktubina. Kamu perempuan sedang atau akan menulis. Kan dia mukhotobah itu kamu perempuan yang diajak bicara. Berarti ada ya-nya ini. Cuman kenapa dia bukan fil amr? Karena tidak menunjukkan atas tolak. Ada masalah lagi? Jazakallah Ustaz. Ada lagi? Bismillah. Afan Ustadz, terkait pembahasan fi'il amr Ustadz. Itu kan diketahui dengan adanya tolab yaitu permintaan dan adanya ya mukhotabah. Kemudian ini kumi itu asal katanya dari koma ya kum bukan Ustadz? Kok kenapa jadinya kumi Ustadz bukan kum? Kemudian kalau kemasukan ya mukhotabah kok kumi ada wawunya.
Itu bagaimana? Baik, itu masalah sorof itu saudara. Dah, itu kan masalahnya sorof kan? Kan fi'il amarnya, fi'il mudhari'nya kan yakumu, yakumu kan begitu. Buat fi'il amar. Kan gini. Dah. Setelah itu hapus harokatnya. Jadinya apa? Kum. Tapi karena ketemu dua sukun, hapus siapa? Wow, jadilah siapa? Kum, kan begitu. Sekarang ada ya. Sekarang jadinya kumi. Apakah dihapus wawunya? Ya dikembalikan kan tidak dihapus. Hapus karena ketemu dua sukun. Sekarang tidak ketemu. Karena dia sudah kasro disebabkan adanya siapa? Iya. Nah, kuma. Sama kuma. Kenapa Bapak tidak tanya kuma? Kan kuma juga sama toh? Kuma. Kenapa anda hapus wawunya? Ada wawunya di sini. Karena tidak ketemu dua sukun. Kum, kuma, kumu, kumi, kuma, kumna. Dah? Sama ini Ustaz. Yang ta'ala itu fi'il amar Ustaz. Fil amar. Alal asoh. Oh. Pendapat yang sahih. Kalau kemasukan ya berarti ta'ali, bukan Enggak. ta'ala. Ta'alai. Oh, anak kira linya itu apa la-nya berubah jadi karena kemasukan ya gitu. Enggak, karena kan alif yang hilang dia. Kan harokat kalau alif yang hilang kan enggak boleh diubah menjadi kasro. Oh iya. Itu urusannya sorof itu. Dah? Sama dengan kita tasrif kata semua yang akhirnya yang di fathah. Kalau fi'il amar itu tidak diubah menjadi kasro. Paham kan? Di sorof itu tasrif. Walaupun nanti di kotur nada, buku nahwu kelima akan dikasih tasrifnya ta'al dan hati. Di kotur nada. Akan dikasih nanti tasrifnya. Di sini kita tahan-tahan dulu emosi sedikit. Yang penting ditahu, oh ternyata ini fi'il amar. Ada lagi? Bismillah. Apakah setiap fiil itu selalu terdapat padanya tanda fiil? Apakah? Apakah setiap kita menjumpai fiil selalu ada padanya tanda fiil? Ya belum tentu. Iya kan? Cuman kalau antum pernah melihat dia menerima tanda fiil, maka dia akan menjadi fiil sampai hari kiamat. Nggak mungkin hari ini dia menerima tanda fiil, besok karena tidak ada, langsung kita bilang bukan fiil ini. Nggak. Tanda itu kalau dia pernah menerima, nggak harus antum lihat. Pernah menerima, maka hukumilah dia fiil sampai hari kiamat. Paham saudara? Berlaku juga untuk tanda isim, Ustaz. Semua. Pokoknya satu kali saja dia terima dalam hidupnya. Maka stempel dia. Selesai kamu. Kamu isim. Kamu fi'il. Bisa dikatakan, Ustaz, misalnya kalau waw jamaah dengan nun niswah itu termasuk tanda fiil. Waw jamaah? Dengan nun niswah. Bisa. Bisa juga, Ustaz. Berarti semua fiil. Tapi banyaknya itu saudara. Ini dulu. Iya. Kemudian, Ustaz, berarti Kalau Bapak mau, ini kan bukan maksudnya istiqso. Bukan maksudnya menyebutkan semua tanda. Tapi kalau ada ini tanda, fi'il. Bukan menyebutkan semua tanda. Tapi kalau Bapak mau, tebal nanti bukunya. kemudian yang kemarin, Ustaz, yang isnad ilai. Bisakah dikatakan misalnya isnad ilai itu yang bersandar kepadanya harus berupa ma'rifah? Enggak. Enggak ada itu. Enggak boleh itu. Bisa ma'rifah, bisa nakiro. Gimana caranya kalau fi'il saudara yang antum sandarkan? Bisa bersandar ke fiil, Ustaz. Kan disandarkan kepadanya. Disandarkan kepadanya kan bisa isim, bisa fi'il. Jangan bilang harus ma'rifah. Maksudnya yang ditempati bersandar, Ustaz. Enggak harus ma'rifah. Tidak harus. Koma rojulun. Berarti rojulun bukan saudara. Oh, iya, Ustaz. Itu rojul bukan isim ini. Kenapa?
Kan nakiro. Oh gimana caranya itu Bapak? Sudah, Ustaz. Aman Mi? Aman, Ustaz. Kalau ada lagi keluarga memang mumpung ada waktu. Tidak ada masalahmu. Habis, Ustaz. Selesai masalah pertama kita ya. Jadi di buku ini di Mutammimah cepat kita lewati masalah pertama. Kan 3 tahap dah belajar. Nahwu, mengenal kata, sudah selesai. Mengenal i'rab, tanda bacanya. Itu yang kita akan masuki besok. Dipahamkan? Jadi lebih pendek. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.